Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi niatnya ya. Niatnya kita menghilangkan tidak ada niat yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak mana itu? Wa yajibu fi haqqihi ta'ala artinya wa yajibu lan wajib. Ya kalian tidak asing mendengar. Wa yajibu lan wajib fi haqqihi ta'ala dalam hak itu Allah. Ta'ala opo al-qiyamu binafsi. Itu berdiri sendiri tanpa tergantung oleh pihak ya. Wa maknahu annahu la yaftakiru ila makarin. Allah itu tidak butuh tempat ya. Wala ila mukhasisin, dan juga tidak butuh orang yang mewujudkan. Di Allah itu berdiri sendiri tanpa tergantung sama pihak lain. Artinya Allah itu tidak punya tempat untuk bernaung, untuk berdiam diri, untuk apa istilahnya? Begitu ya. Nah, beda kalau ini untuk tempat ya. Kalau begitu. Wala ila mukhasisin, dan juga tidak butuh orang yang mewujudkan. Jadi Allah itu tidak butuh orang lain yang mewujudkan. Waliduhu, kebalikannya, waliduhu al-ihtiyaju ilal mahali wal mukhassisi. Kebalikannya adalah butuh tempat dan butuh orang yang mewujudkan. Kebalikannya ya. Wa dalilu, dalil argumen atau bukti atau apa namanya ya. Apa buktinya? Apa argumennya kalau Allah itu tidak bergantung kepada yang lain, tidak butuh tempat, tidak butuh yang membutuhkan? Maka dalika annahu law taja ila mahalin lakana sifatan. Kalau Allah itu butuh tempat untuk bernaung, untuk bertempat diri, maka berarti itu sifat. Merah itu bisa dibilang merah karena nempel baju. Misalnya koja, kerudungnya warna apa? Yang biru kerudungnya apa warnanya? Warnanya. Tapi ada warna biru nggak kalau nggak ada kerudungnya? Nah, nggak bisa, gimana? Jadi kalau Allah itu butuh seperti itu berarti sifat seperti warna itu. Warna itu butuh nempel, misalnya tembok putih, dia butuh tembok untuk putih atau itu. Allah nggak begitu, karena kalau begitu Allah itu sifat. Padahal Allah itu bukan sifat tapi zat ya. Wa kaunu sifatan kalau Allah itu sifat itu nggak muhal. Kemudian yang berikutnya, walau taja ila mukhasisin lakana hadi. Nah, kalau Allah itu butuh ada yang mewujudkan, itu yang membuat berarti kan, yang membuat, yang menjadikan, berarti Allah itu lakana hadikan. Maka Allah itu baru apa artinya? Adanya itu setelah tidak ada. Misalnya Juli tahun berapa ya? 2006. 2005 dia nggak ada, belum ada. Nah setelah 26 Juli lahir ada. Nah adanya Juli itu baru, artinya dia pernah mengalami tidak ada.
sebelumnya sebelum lahir itu nggak ada, itu baru. Nah kalau Allah begitu itu nggak mungkin, muhal. Wa kaunu hadisan muhalun, kalau Allah itu baru itu tidak masuk akal. Nah jelas dulu ya. Kemudian wajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyah. Wajib lagi bagi Allah adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah itu esa. Satu ya. Wahdaniyah fi dzati wa fi sifati wa fil afali. Zatnya satu, sifatnya juga satu. Afal itu perbuatannya ya, perbuatannya juga satu. Apa artinya itu? Wa makna wahdaniyah fi dzat, maknanya Allah itu satu dari sisi zatnya itu adalah innaha laisat murakkabatan min ajza'in muta'addidatin. Allah itu satu artinya tidak tersusun dari beberapa bagian. Beda orang, kamu atau apa misalnya, ada kepala, ada mulut, ada leher, ada kaki, ada gigi, ada tulang. Nah, beberapa bagian kan? Tuhan nggak begitu, ya satu pokoknya. Nah kalau nggak begitu seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa, karena Allah itu tidak menyerupai apapun, gitu ya. Itu. Jadi Allah satu esa dalam zat, itu artinya Allah itu tidak tersusun dari bagian pokoknya ya satu. Lanjut ya. Wa makna wahdaniyah fi sifat, sedangkan makna wahdaniyah dari sifatnya apa itu maksudnya? Annahu laisa lahu sifatani faqat min jinsin wahidin. Maksudnya Allah itu sifatnya hanya tunggal dari satu jenis. Misalnya kudrota ini, sifat kudrot Allah itu satu, sifat ilmu Allah ya satu. Ada dua ilmu, kayak kalau kita kan ada bahasa Indonesia, ya, ada matematika, ada IPS, masing-masing ilmunya. Nah, Tuhan nggak begitu, ilmunya satu. Wahai dan seterusnya. Atau bisa dimaknai begini, walaisa li ghairihi sifatun tasyabaha sifatahu ta'ala. Atau bisa dimaknai begini, Allah itu sifatnya satu, itu maksudnya tidak ada satupun sifat yang menyerupai sifatnya Allah. Satu berarti jadi satu-satunya. Atau misalnya kalau di kelas ya misalnya satu-satunya orang yang ahli matematika misalnya yang lain nggak ada. Jadi sifat Allah itu satu-satunya, yang lain tidak ada yang sifat yang dipunyai oleh. Nah selanjutnya wa makna wahdaniyah fil afal, di perbuatannya juga satu. Apa maksudnya itu? Annahu laisa li ghairihi fitlun minal afali, bahwa sesungguhnya yang lain berarti makhluk selain Allah itu tidak ada perbuatannya. Jadi segala perbuatan itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Yang satu semuanya kerjaan Tuhan. Maka yang lain sebenarnya tidak berbuat apa-apa, semuanya adalah kerjaan Allah. Walituha at-ta'addud, yang kebalikannya adalah berbilang. Berbilang itu lebih dari itu ada kan? Ya, apa buktinya Allah itu tidak berbilang atau Allah itu satu apa? Wadari itu ana dalika annahu laukana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhihi makhluqati. Kalau seandainya Tuhan itu dua, nggak mungkin ada makhluk ini. Kenapa? Kalian kebayang nggak di kelas itu gurunya dua, terus masing-masing ngajar pelajarannya masing-masing. Bapak masuk, bahasa Inggris masuk, kan? Kebayang nggak? Apalagi Tuhan. Oh Tuhan dua rebutan. Saya bikin ini. Oh jangan, saya bikin ini. Wah repot kan.
Itu nggak mungkin kalau Allah lebih dari satu. Nah, kita tuliskan sedikit yang di bawahnya. Kalau kalian ada di tengahnya, itu di tengah pas tengah. Wa yajibu fi haqqi ta'ala itu di tengah tulisan yang tebal yang di bawah, ya, di tengah. Oh, iya. Nah, itu. Nah itu ya, kita baca sedikit apa yang perlu ditambahkan di situ. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qiyam binafsi wa manahu mufassirun bi amra ini. Maksudnya dimaknai dua tadi ya. Apa itu? Annahu ta'ala la yastafi lama kali. Allah tidak butuh tempat, itu yang pertama maknanya. Jadi Allah sendiri itu artinya Allah tidak butuh tempat. Yang kedua, annahu ta'ala la yahtaju ila mukhsisin. Allah itu tidak butuh yang mewujudkan, mujidin. Jadi orang yang mewujudkan. Wa hadasani wa in kana yastagna anhu bil qiyam la yakfi bil istithna dengan kontrol jari di hadapan animul. Maksudnya gini, sebenarnya yang kedua itu sudah cukup ada kitab itu terdahulu kan. Terdahulu itu artinya tidak ada awal, berarti tidak ada yang mendahului Tuhan, nggak ada. Nah, sebenarnya cukup itu. Cuman kadang-kadang orang yang pikirannya agak ini itu butuh dijelaskan seperti ini, bahwa Allah itu yang mau binafsi, bisa berdiri sendiri tanpa orang lain, itu memang tidak butuh yang mewujudkan. Allah itu tidak butuh yang mewujudkan. Oke, lanjut yang bawah. Kalau kalian ada di bawah yang di bawah juga, di bawah ya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyah, ini dijelasin lagi. Apa maksudnya itu? Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-wahdaniyah bidzat. Sudah tadi ya, fi sifat sudah, fil afal sudah. Wa ma'na al-wahdaniyah bidzat annaha laysat murakkabatan min ajza'in muta'addidin. Jadi Allah itu tidak terdiri dari bagian ya, tidak seperti makhluk. Kemudian yang selanjutnya wa makna wahdaniyah fi sifat tadi ya, tidak ada sifat. Yang pertama itu sifat Allah itu satu dari satu jenis. Maksudnya misalnya sifat ilmunya satu, tidak ada ilmu ini enggak. Atau kudrat, ya kudratnya satu. Itu yang pertama. Atau yang kedua bisa dimaknai bahwa sifat Allah itu ya hanya yang dimiliki Allah. Yang lain tidak memiliki sifat seperti sifat Allah. Kemudian yang terakhir wa makna wahdaniyah fil afal annahu laisa li ghairi minal afali. Ini bahwa Allah itu adalah satu perbuatannya. Artinya yang lain sebenarnya tidak punya pekerjaan. Maksudnya nggak punya perbuatan sebenarnya. Yang perbuatan yang lain itu hakikatnya adalah perbuatan Allah. Nah, maka kadang-kadang ini agak disalahpahami, bukan disalahpahami sebenarnya, disalahgunakan. Jadi ada cerita begini, ada santri nyolong mangga gurunya, kan? Tangkap, dihukum. Karena dia habis belajar ini semua perbuatan Tuhan, dia berargumen, Pak Kiai, Bapak Kiai gimana sih? Ini semua yang saya lakukan itu hakikatnya adalah perbuatan Tuhan, kata dia. Jadi dia nggak rela dihukum, dan dilepas sama Pak Kiai, dilepas. Besoknya, iya kalau begitu ya. Besoknya nyolong lagi, ditangkap lagi, nggak pakai ditanya sama kiainya, langsung dihukum. Dia berargumen yang sama. Wah, Pak Kiai melawan Tuhan berarti. Ini semua perbuatan Tuhan. Berarti Pak Kiai melawan perbuatan Tuhan. Pak Kiai nggak kalah. Loh, saya ngebukin ini perbuatan Tuhan juga. Ya, jadi ilmu yang kita pelajari itu ya jangan seolah-olah seperti disalahgunakan seperti tadi. Saya nolong perbuatan Tuhan. Nah, gurunya nggak mau kalah. Saya ngebukin perbuatan Tuhan juga. Ya. Kemudian dalilnya
yang Allah itu tidak mutahdid ya. Yang di tengah, yang di sebelah asal sebelah kiri, yang kamu halaman 5 yang tengah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iya. Wa dalilu ada dalil kalau satu itu loh ya. Air wadahnya bimakna ada munazir beda bersifat anahu ta'ala laukan muta'addidan. Kalau seandainya Allah itu lebih dari satu, kaiyakuna hunaka ilahani misalnya, Allah itu ada dua, Tuhan itu ada dua gitu. Dibayangkan ada dua ya. Lam yujad sayyun aibadun min hadil makhluk. Tentu tidak akan terwujud makhluk di alam raya ini. Kenapa? Yaitu tadi namanya dua, guru dua aja itu kalau masuk ke kelas yang sama pasti rebutan. Kamu dengerin bapak aja, matematika lebih penting. Guru akidahnya nggak mau kalah, akidah lebih penting. Jangan dengerin matematika, dengerin saya aja. Bayangkan kalau Tuhan itu ada dua begitu sama-sama kuatnya. Satunya pengen bikin bumi ini begini, satunya pengen begini. Oh nggak kelar-kelar. Ya. Jadi oleh karena itu akal yang waras pasti menerima bahwa Tuhan itu ya satu. Kalau dua nanti berantem. Kalau berantem berarti alam raya ini nggak bakal terwujud. Tapi buktinya apa? Alam raya ini ada dengan segini luar biasanya. Jadi dengan itu logika yang waras pasti akan menerima bahwa Tuhan itu ya satu. Oke gitu ya. Berikutnya wa yajibu fi haqqi ta'ala wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.